Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas materi bilangan, yaitu pada bilangan pecahan. Kompetensi dasar: menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, dan bilangan pecahan, yaitu bilangan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Siswa diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Bilangan pecahan. Setiap hari Minggu, Theo berolahraga jogging. Selepas jogging, Theo merasa haus. Kemudian, Theo mengambil botol yang berisi penuh air, lalu meminumnya sedikit. Air yang tersisa dalam botol seperti digambar di samping. Bagaimanakah menyatakan banyak air yang diminum Theo? Dan bagaimanakah menyatakan banyak air yang tersisa di dalam botol? Kalian akan dapat menjawab pertanyaan tersebut setelah mempelajari subbab berikut. Pembahasan pertama yaitu menyatakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Contoh, di sini ada pecahan 1/4, dibaca 1/4. Dan dapat dinyatakan sebagai daerah arsiran sebagai berikut. Luas daerah arsiran sama dengan 1/4 bagian yang sama dengan 1/4. Contoh kedua, 2/6, dibaca 2/6. Dapat dinyatakan sebagai daerah arsiran sebagai berikut. Luas daerah arsiran sama dengan 2/6 bagian yang sama dengan 2/6. Yang kedua, bilangan pecahan senilai. Bilangan pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak 0. Contoh, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 2 dikali 2. 2 dikali 2 dapat dari pembilangnya 2 dan penyebutnya 2 sama dengan 1 dikali 4. Pembilangnya 1 dan penyebutnya 4. Maka pembilang dikali penyebut 1 dikali 4 sama dengan 4. Menyederhanakan bilangan pecahan. Bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor yang sama sampai diperolehlah bentuk sederhana. Contoh, 4/8 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Faktor dari 4 adalah 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Faktor dari 8 adalah 2. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, faktor dari 2 adalah 2. Faktor dari 4 adalah 2. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. 4 dibagi 2 adalah 2. Bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Jenis-jenis bilangan pecahan. Jenis bilangan pecahan yang pertama adalah pecahan biasa terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Contoh pecahan murni adalah 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Pecahan tidak murni 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Pada pecahan murni, nilai pembilang kurang dari nilai penyebut. Sedangkan pada pecahan tidak murni, nilai pembilang lebih dari nilai penyebut.
Untuk jenis bilangan pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya 1, 1/4, 2, 1/3, 3, 2/5, dan 11, 1/8. 1, 1/4, bagian bilangan bulat adalah 1 dan pecahan murninya adalah 1/4. Pecahan campuran dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Nah, untuk jenis bilangan pecahan selanjutnya adalah desimal. Contohnya 0,1, 1,32, dan 0,562. 0,1 dibaca 0,1. 1,32 dibaca 1,32. Nah, untuk yang keempat, jenis bilangan pecahannya adalah persen atau per 100 dilambangkan dengan persen. Contoh, 10% sama dengan 10/100. 15% adalah 15/100 dan 80% adalah 80/100. 10% dibaca 10%, 15% dibaca 15%. Mengubah pecahan. Yang pertama, pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh, 7/3 sama dengan 2, 1/3. Didapat dari 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 kan dapat 2. Kalau 2 dikali 3 dapat 6. Jadi 6 ke 7 itu sisa 1. Jadi bagian 2-nya itu disimpan di bilangan bulatnya. Dan untuk pecahan biasanya, untuk pembilang disimpan sisa 1 dan untuk penyebutnya tetap angka 3. Nah, pecahan campuran ke pecahan biasa. 1/4 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 1/4 sama dengan 4 ditambah 1/4 sama dengan 5/4. Didapat pembilangnya 5 karena 1 dikali 4 ditambah 1 ya, dan untuk penyebutnya tetap. Nah, selanjutnya pecahan biasa ke pecahan desimal. 3/5 sama dengan 0,6. Didapat 0,6 dari pembagian bersusun. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5, 0. 0 dikali 5 hasilnya 0. Dikurang jadi 3. Lalu kita tambahkan 0 di samping 3, jadinya 30. Karena menambahkan 0, jadi kita tambahkan koma di atas 0. Jadi 30 dibagi 5 dapatnya 6. 6 dikali 5 dapatnya 30. 30 dikurang 30 dapatnya 0. Jadi 3 dibagi 5 hasilnya adalah 0,6. Nah, yang selanjutnya pecahan desimal ke pecahan biasa. 7,5 sama dengan 75/10. Kenapa 75/10? Karena kalau satu angka di belakang koma gunakan 1/10. Kalau dua angka di belakang koma gunakan per 100. Kalau 3 angka di belakang koma gunakan per 1000. Karena ini ada satu angka di belakang koma yaitu 5. Jadi kita gunakan 1/10. Jadi didapatlah 75/10. Pecahan biasa ke persen. Untuk mengubah pecahan biasa ke persen, maka pecahan tersebut kita kali dengan 100%. Contoh, 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100% sama dengan 100/2 sama dengan 50%. Untuk selanjutnya, persen ke pecahan biasa. Untuk mengubah persen ke pecahan biasa, kita gunakan per 100. Maka 25% sama dengan 25/100. Membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama, membandingkan dua pecahan. Contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3.
Penyebut kedua bilangan masing-masing adalah 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut memiliki KPK yaitu 12, sehingga pecahan 3/4 dan 2/3 secara berturut-turut senilai dengan 9/12 dan 8/12. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita dapat menentukan bahwa 9/12 lebih besar dari 8/12. Dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3. Selanjutnya yang kedua, mengurutkan bilangan pecahan. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. 2/3, 0,2, 5/6, dan 21,5. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Yang pertama itu 2/3. Untuk yang kedua, 0,2 sama dengan 2/10. Karena ada satu angka di belakang koma, jadi kita gunakan 1/10. Jadi didapatlah 2/10. Dan yang ketiga 5/6. Yang keempat 21,5. Karena satu angka di belakang koma, jadi kita gunakan 1/10 sama dengan 215/10. Jadi didapatlah 2/3, 2/10, 5/6, dan 215/10. Karena penyebutnya belum sama, jadi kita samakan dulu dengan mencari KPK dari 3, 6, dan 10. Maka didapatlah KPK-nya yaitu 30. 30 kita bagi dengan 3, dapatlah 10, kita kalikan dengan 2, didapatlah 20. Dan 30 kita bagi dengan 10, didapatlah 3, dikali 2, dapatnya 6. 30 dibagi 6, dapatnya 5, 5 dikali 5, dapatnya 25. Dan 30 dibagi 10, dapatnya 3, 3 dikali 215, didapatlah 645. Jadi sudah apa ya? Sudah penyebutnya sudah sama. Jadi sekarang kita tinggal urutkan dari yang terkecil. Nah, jadi urutan bilangan yang terkecil adalah 0,2, yaitu untuk 6/30, 2/3 untuk 20/30, 5/6 untuk 25/30, 21,5 untuk 645/30. Nah, belajarnya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar dan terima kasih.